Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Ali Kuitang pada Rabu siang. Kedatangan Kaisang langsung disambut oleh Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi. Apa maksud kedatangan Kaisang? Benarkah kunjungan ini terkait langkahnya maju ke pemilihan Gubernur DKI Jakarta? Dengan alasan fokus ke pelantikan sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Bagaimana persiapan Gibran untuk menduduki jabatan sebagai wakil presiden? Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka tewasnya Vina dan Eki membuat Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina, percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Apa bukti baru yang dimiliki Saka Tatal? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Cica Anissa dan rekan saya Ken Ana. Usai pra-peradilan Peggy Setiawan, kini kita akan menyaksikan secara bersama-sama tepatnya minggu depan tanggal 24 Juli bagaimana sidang peninjauan kembali untuk terpidana termuda kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pemirsa, yakni Saka Tatal. Bermodalkan bukti baru atau novum dan juga saksi, akankah keberuntungan berada di pihak Saka Tatal? Dan sekiranya apa bukti baru yang akan menjadi acuan dan juga memperkuat Saka Tatal? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya. Kalau Ken seperti apa? Selain itu pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian dunia politik tanah air termasuk kesiapan dari PDI Perjuangan dalam menentukan bakal calon gubernur di Pilkada Sumatera Utara November besok melawan Bobi Nasution. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Jokowi akan menggelar pertemuan dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ untuk mempererat hubungan kerjasama kedua negara. Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Jokowi dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ akan membahas hubungan kerjasama kedua negara, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Setibanya di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, hari Selasa kemarin sekitar pukul 18.30 waktu setempat, Presiden Joko Widodo langsung disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Presiden MBZ langsung menyalami Presiden Jokowi setelah turun dari tangga pesawat kepresidenan Indonesia. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bersilaturahmi ke kediaman Habib Ali Kuitang pada Rabu siang. Ya, agenda dimulai dengan ziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Tutup ya Mas ya? Iya Pak. Izin ya? Siap. Mas Kaisang. Bang, Mas ya Bang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep berziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Ali Kuitang pada Rabu siang. Kedatangan Kaisang langsung disambut oleh Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi.
Setelah berziarah, Kaisang sowan ke keluarga Habib Ali di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, dan dilanjutkan dengan makan siang dan menggelar pertemuan secara tertutup di kediaman Habib Ali. Pertemuan Kaisang bersama Habib Ali untuk melakukan silaturahmi dan membahas terkait keluarga. Namun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu memilih menolak untuk memberikan keterangan terkait pertemuan siang tadi. Dari Jakarta, Leo Chandra, Gofur TV One mengabarkan. Pemirsa, rapat perdana Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang seharusnya digelar hari ini batal terlaksana atau ditunda. Rapat perdana Pansus ini ditunda lantaran tak ada pimpinan DPR RI yang dapat hadir. Anggota Pansus yang sudah meninggalkan daerah pemilihannya masing-masing ini mendapatkan informasi perihal penundaan rapat tersebut secara mendadak dari Setjen DPR RI. Sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut kapan agenda rapat Pansus ini akan diselenggarakan. Agenda rapat perdana hari ini sedianya akan membahas mengenai pemilihan pimpinan Pansus. Pansus Angket Haji tersebut berfokus pada sejumlah permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Haji 2024, yaitu mengenai akomodasi dan fasilitas jemaah haji Indonesia dan kuota haji 2024. Kuasa hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini melaporkan seseorang berinisial R yang diduga Ibtu Rudiana ke Barreskrim Mabes Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan saat penanganan kasus pembunuhan Vina Eki tahun 2016 lalu, di mana kuasa hukum para terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina Eki melaporkan seseorang berinisial R yang diduga adalah Ibtu Rudiana terkait tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap para terpidana saat penanganan kasus Vina Eki 2016 lalu. Hal tersebut dilakukan setelah mendapat keterangan para terpidana yang kini berada di rumah tahanan Kebonwaru dan Lembaga Pemasyarakatan Jelekong, Bandung, Jawa Barat. Rencananya kuasa hukum akan membawa keterangan para terpidana tersebut ke Barreskrim Mabes Polri. Selain melaporkan seseorang berinisial R ke Mabes Polri, sebelumnya kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina Eki juga melaporkan sejumlah nama, yakni Aep dan Dede, atas dugaan keterangan palsu, sehingga membuat para terpidana harus menjalani hukuman seumur hidup. Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Kapolri menyatakan pihaknya kini sedang mendalami sejumlah laporan yang masuk terkait kasus Vina. Terkait dengan beberapa pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. 2 orang wanita muda melakukan aksi ngevlog dari sunroof kendaraan di jalur cepat tol Suramadu sisi Bangkalan. Aksi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain akan ditindak oleh polisi bila ngevlog menimbulkan kecelakaan. Ya, inilah aksi yang dilakukan 2 orang wanita di jalur cepat kendaraan di atas jembatan Suramadu, Jawa Timur. Aksi kedua wanita ini viral di media sosial.
Kedua wanita ini diketahui ngevlog sambil melihat suasana di sekitar jembatan penghubung Madura dan Surabaya. Berdasarkan hasil penelusuran, wanita muda ini diketahui seorang konten kreator di media sosial TikTok dengan nama Rizky Ayu. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indra Waspada mengatakan aksi kedua wanita tersebut tidak patut ditiru. Selain bisa membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan pengendara lain. Aparat kepolisian mengimbau agar masyarakat saat melintas di jalan umum atau di jalur cepat Suramadu tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Kita ke informasi selanjutnya. Aksi penjambretan terjadi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Korban penjambretan diduga merupakan seorang pria lanjut usia penderita stroke. Dalam video yang beredar, terlihat korban yang mengenakan kaos putih dengan celana pendek tengah berjalan terseok-seok. Kemudian dalam rekaman kamera CCTV dari titik lain terlihat ada pria mengenakan topi, berkaus, dan celana warna gelap yang mengamati gerak-gerik korban. Terduga pelaku memantau dari balik mobil berwarna putih yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari posisi korban. Pelaku lalu mendekati korban secara perlahan dari arah belakang. Lalu keduanya berada di belakang mobil putih yang terparkir di pinggir jalan. Keberadaan mereka berdua tidak tersorot kamera karena tertutupi bodi mobil putih. Setelah itu terduga pelaku terlihat berlari kecil meninggalkan posisi korban. Lantas ada seorang pria dewasa berkaos kuning yang berjalan di lokasi tersebut dan melihat ke arah korban yang ada di belakang mobil putih. Kabarnya petugas dari Polsek Johar Baru sudah menangkap terduga pelaku. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo. Pengunduran diri orang nomor 1 di Kota Solo ini sebagai langkah untuk mempersiapkan diri menjelang pelantikan Wakil Presiden terpilih 2024 mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo. Pengunduran diri orang nomor 1 di Kota Solo ini merupakan langkah untuk mempersiapkan diri menjelang pelantikan Wakil Presiden terpilih 2024 mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Oktober 2024 mendatang, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Solo. Selain Gibran, terlihat juga Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa ikut mendampingi Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo. Surat pengunduran diri Gibran diterima oleh Ketua DPRD Budi Prasetyo beserta jajarannya. Pengunduran diri sebagai orang nomor 1 di Kota Solo itu berkaitan dengan akan segera berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada bulan Oktober mendatang. Biar diterima dulu sama Pak. Gibran merupakan sosok pemimpin muda yang dianggap berhasil dalam membangun Kota Solo, terutama di masa pandemi COVID-19. Sejak kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, Gibran dinilai banyak membawa kemajuan dan indeks daya saing yang bagus. Sejumlah pembangunan dan infrastruktur dibangun di Kota Solo, seperti Masjid Raya Syekh Zayed, yang sekarang menjadi Masjid Kebanggaan Kota Solo yang dibangun pada 14 November 2022 lalu.
Gibran dianggap telah mampu membangkitkan perekonomian di Surakarta, terutama di sektor ekonomi kreatif, sektor perdagangan, dan pariwisata, serta mampu membangkitkan UMKM dengan memberikan hibah dan pelatihan-pelatihan terhadap warga yang terdampak pandemi. Meskipun sampai saat ini Kota Surakarta memang masih berjuang untuk memulihkan perekonomiannya pasca COVID, tapi sekarang ini sudah ada titik-titik yang bisa kita sebutlah jadi awal pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Ya, sayang memang kemudian beliau sekarang terpilih sebagai wakil presiden sehingga mungkin belum sempat menyelesaikan program-program yang kemarin sudah direncanakan. Namun dari sederet catatan prestasinya, kinerja Gibran disorot dalam mengatasi angka kemiskinan di Kota Solo. Saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban di DPRD 25 Maret lalu, Gibran menyebutkan tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 8,44% atau sekitar 43.100 warga. Anggota DPRD dari fraksi PKS mempertanyakan angka kemiskinan Solo yang dianggap masih tinggi, 8,44% dari target 7,89%. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menganggap langkah pengunduran diri yang dilakukan Gibran. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ramai diperbincangkan untuk maju dalam pilkada di Provinsi Jawa Tengah dan Ibu Kota Jakarta. Presiden Joko Widodo pun seakan telah memberikan restu kepada putra bungsunya itu. Beliau mengalir aja, beliau udah sampaikan ke saya. Iya, banyak di luar begini, berita begini ya, beliau bilang beliau mengalir saja, insya Allah apapun yang diamanahkan, dipercayakan, insya Allah beliau akan jalankan, itu aja. Langkah politik Kaisang itu pun direspons positif sang ayah. Presiden Jokowi seakan memberi restu kepada putra bungsunya itu untuk maju di Pilkada Jawa Tengah maupun Jakarta. Ya, di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Nama besar Presiden Joko Widodo di balik Kaisang Pangarep tak heran membuat ketua PSI itu banyak dilirik. Bahkan Partai Golkar pun sampai mengutak-atik menyiapkan wakil yang pantas untuk mendampingi Kaisang dalam Pilkada Jakarta bulan November 2024 mendatang. Salah satunya adalah pengusaha jalan tol, Yusuf Hamka. Meskipun dikatakan belum siap untuk maju menjadi kepala daerah, pria yang akrab dipanggil Babah Alun itu pun siap jika DPP Partai Golkar secara resmi menugaskannya di Pilkada Jakarta, termasuk siap untuk melawan petahana Anies Baswedan. Itu saya pun terkaget-kaget, cuman ya kalau ini merupakan perintah amanah, ya saya bilang, Pak Ketua, saya ini nggak punya logistik buat bagi-bagi kepada rakyat untuk demi pilkada, karena saya nggak mungkin bisa memberikan itu karena saya nggak biasa nyuap, karena saya juga nggak mau disuap gitu. Terus Pak Ketua malah bilang, justru itu yang kita mau katanya, kata Pak Erlangga. Sementara itu PDI Perjuangan masih bimbang menyiapkan lawan kuat untuk Kaisang Pangarep pada Pilkada Jakarta mendatang. Juru bicara PDI Perjuangan, Cyril Raul Hakim atau Ciko Hakim menyatakan ada sejumlah kader PDIP yang saat ini tengah dipertimbangkan untuk melaju di Pilgub Jakarta. Apakah Tri Risma Harini, Jarod Saiful Hidayat, atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Kita membutuhkan pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam memimpin institusi di mana mereka pernah berkiprah sebelumnya, dan juga tentu kinerja dari yang bersangkutan sebelum-sebelumnya. Pengalaman sangat penting untuk memimpin DKI Jakarta karena inilah daerah yang cukup kompleks permasalahannya, sehingga memang kader-kader terbaik yang telah kami siapkan untuk maju sebagai cagup maupun cawagup. Tim TV One mengabarkan.
Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda dengan perbincangan yang menarik tentunya bersama dengan Caca Anissa. Ya benar sekali Ken dan juga pemirsa mengenai peninjauan kembali dari Saka Tatal yang katanya informasi yang begitu kuat adalah mereka punya bukti kuat pemirsa yang nanti akan diajukan dalam sidang tanggal 24 minggu depan. Bukti apa itu? Sesaat lagi. Perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan nama baiknya tak main-main. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam ini mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang pernah membelitnya. Rencananya sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada 24 Juli mendatang. Untuk membuktikan bahwa vonis yang dijatuhkan padanya adalah kesalahan besar, kuasa hukum Saka Tatal akan membeberkan 4 novum atau bukti baru terkait kasus tewasnya Vina dan Eki dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 4 bukti baru atau novum di sidang PK ini dinilai dapat menggambarkan peristiwa sebenarnya terkait tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di mana di foto tersebut memperlihatkan daging manusia yang menempel pada sebuah baut. Yang menguatkan kenapa sih bukti ini salah satu novum ini juga saya berikan bukan hanya untuk PK-nya Saka tetapi untuk PK ke-7 terpidana lainnya. Cuman hanya ini yang bisa kita buka karena memang ini yang menguatkan, yang sangat menguatkan kalau peristiwa tersebut bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan. Ini ada baut yang dalam batang baut itu ada daging yang tertinggal. Pihaknya juga akan menghadirkan saksi ahli lantaran pada sidang di tahun 2016-2017 lalu, pihak kuasa hukum tidak dapat menghadirkan saksi ahli sehingga pada waktu itu hanya saksi ahli dari pihak kejaksaan yang dihadirkan. Dibebaskannya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus kematian Vina dan Eki seakan menjadi angin segar Saka Tatal saat mengajukan peninjauan kembali. Lantas, bagaimana prosedur peninjauan kembali ini akan dijalani Saka Tatal? Akankah bukti-bukti baru yang diajukan bisa membersihkan nama Saka Tatal? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One, mengabarkan. Ayo malam hari ini kita akan lihat secara bersama-sama apa bukti baru atau novum yang dimiliki Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya yang membuat mereka percaya diri akan memenangkan persidangan di tanggal 24 Juli mendatang yakni peninjauan kembali meskipun Saka Tatal ini sudah selesai menjalani masa hukumannya selama 4 tahun dari 8 tahun vonis pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pengamat hukum pidana kita, Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam Prof Gayus, dan juga pengacara Saka Tatal, Ibu Titin Priyalanti. Ini saya masih menunggu. Dan saya ingin menyapa juga terlebih dahulu ini pendamping keluarga terpidana kasus Vina di sini. Apakah sudah tersambung Bang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya ingin mau sapa dulu Ibu Titin. Selamat malam, Assalamualaikum. Oh, Kang Dedinya sudah hadir. Oke, kita ke Bu Titin dulu ya, seluruh narasumber saya. Ibu Titin boleh langsung saja straight to the point. Masyarakat ingin tahu seberapa percaya diri pastinya Ibu dan juga Saka Tatal memenangkan PK nanti. Katanya ada bukti baru, apa itu Ibu Titin? Boleh dijelaskan? Bukti baru itu yang betul-betul akan memperlihatkan secara nyata bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang terjadi pada tahun 2016. Pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Saya mendapatkan novum itu, bukti baru itu setelah kembali diperbincangkan, terutama pas ketika film Vina ramai. Saya tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang saya sudah meyakini sejak 2016 bahwa perkara ini tidak pernah
Ibu Titin, mohon maaf ditahan dulu Ibu Titin. Bu Titin, ini komunikasi Ibu kan sedikit tidak terlalu terdengar dengan jelas. Supaya nanti saya bisa mendengar suara Ibu dengan lebih clear atau lebih jelas. Kita tutup dulu teleponnya, nanti kita akan sambung kembali. Setidaknya kita jadi tahu bahwa ada bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali. Saya akan tanya dulu ke Profesor Gayus Lumbun. Prof, untuk kasus-kasus peninjauan kembali yang ada di Indonesia, seberapa harus punya bukti atau novum baru sih untuk memenangkan PK ini? Kalau bermodalkan 1 atau 2 bukti baru, foto, taruhlah seperti itu, kuat tidak, Prof? Kita harus kaitkan dengan persyaratan yang diatur di pasal 263 ayat 2 KUHP. Itu menentukan yang pertama, apabila ada keadaan baru atau bukti baru ya. 1 ada. Kemudian apa adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan yang ketiga ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara ini atau perkara pokok. Nah, 3 hal ini kita kaitkan nanti dengan novum apa. Saya akan memulai dengan pemahaman bahwa sebuah peristiwa hukum, terutama kejahatan berat sehingga menimbulkan matinya orang, itu ada 3 elemen. Yang pertama adanya kejadian, yang kedua ada perbuatan atau 1 orang atau lebih maksud saya, dan ketiga adanya keadaan. Nah, ini semua akan berkait-kaitan kalau memperhitungkan siapa yang berhak untuk mengajukan peninjauan kembali, yaitu sebuah upaya hukum luar biasa. Nah, ini tentu berkait-kaitan. Kalau yang mengajukan itu adalah orang yang masuk di kelompok perbuatan satu orang atau orang-orang itu, nah orang yang terkait itulah dengan tujuan kalau masih dalam proses hukum meminta keringanan dalam minta perubahan lah dari hukuman atau untuk memulihkan nama, hak dan martabat. Oke, ditahan dulu Prof. Saya akan tanya lagi kepada Ibu Titin di sini, Bu. Ada bukti foto baut yang menempel daging di sana. Saya tuh penasaran, Bu. Ini bukti sebenarnya sudah ada dalam berkas persidangan 2016 lalu atau memang tidak ada, benar-benar baru, Bu Titin? Sebetulnya bukti adanya baut, adanya daging yang tertinggal di baut itu hanya disampaikan oleh saksi dalam keterangan di persidangan, tetapi tidak pernah dibuktikan secara visual. Sehingga kelihatannya majelis hakim mengabaikan keterangan saksi tersebut. Jadi untuk visualnya saya baru mendapatkan 2 bulan yang lalu. Dari mana Bu Titin? Kalau sumbernya dari mana mungkin saya tidak bisa menjelaskan, Mbak. Akurat tapi tidak? Akurat tidak? Otentik dan akurat. Kalau untuk bukti baru harus di cross check secara apa ya? Secara forensik foto atau bagaimana alurnya Ibu? Ibu sudah melewati itu tidak? Otentifikasi pasti akan diuji untuk mengajukan bukti. Saya sudah dengan tim sudah berkomunikasi masalah itu. Walaupun sebetulnya saya meyakini karena orang yang memberikannya juga adalah orang yang luar biasa, yang mempercaya betul. Misalnya saya bisa menjaga novum itu, yang mempercayai betul. Novum itu akan berbicara banyak pada peristiwa yang sebenarnya, tetapi tetap saja saya juga dengan tim akan menguji dengan otentik tidakkah sebetulnya yang diberikan kepada saya. Karena kan ada juga visual-visual lain yang saya terima, tidak hanya novum itu saya serahkan untuk PK Sakatatal, tetapi ada sekitar 200 visual yang saya serahkan juga kepada Bapak Otto Hasibuan untuk PK ke-7 terpidana. Oke, ditahan dulu Bu Titin. Sekarang saya langsung ke Kang Deddy Mulyadi. Anda diminta untuk menjadi saksi juga untuk Sakatatal. Tapi saya juga penasaran, bukti baru ini atas bantuan Kang Deddy tidak sih mendapatkannya? Ya, kalau bukti itu mungkin sudah dimiliki oleh Bu Titin. Saya menjadi saksi Sakatatal karena ada peristiwa-peristiwa menarik yang bersifat alibi yang menurut saya itu sangat logis dan kalau disampaikan di depan majelis mudah-mudahan diterima
alibi itu, yaitu peristiwanya adalah pada malam kejadian Saka Tatal itu tidak ada di tempat peristiwa dan Saka Tatal tidak bersama-sama dengan 7 terpidana lainnya, tetapi dia berada di rumah saudaranya dan waktu di rumah saudaranya itu dia berkumpul. Kemudian ada salah seorang dari teman saudaranya motornya mogok, kemudian motornya didorong oleh temannya menuju bengkel. Pada waktu menuju bengkel itu di jembatan, saudaranya Saka Tatal itu melihat ada kerumunan orang dan mengira bahwa itu adalah razia polisi. Padahal kerumunan orang itu adalah tempat terjadinya meninggalnya Eki dan Tina, sehingga dia mengambil jalan yang ke samping melalui jalan arteri. Setelah itu mereka langsung ke bengkel sekitar jam 12 atau jam 1 malam ya, sampai ke sana. Kemudian hampir sampai pagi mereka baru bisa pulang. Dan saya bertemu dengan seluruh orang-orang yang dimaksud itu bukan direncanakan, tetapi saya bertemu mendadak dan menemui dan menanyakan dari satu orang ke orang lainnya. Ternyata mereka menerangkan peristiwa yang sama. Artinya bahwa andai kata Saka Tatal hari ini mengajukan PK memang wajar karena dia tidak terikat dan tidak terkait dengan peristiwa terbunuhnya Eki dan Tina. Berarti Kang Deddy menjadi saksi menceritakan keterangan saksi karena Kang Deddy kan tidak ada dalam timeline peristiwa pembunuhan itu. Betul, saya tidak ada pada peristiwa itu, tetapi saya diminta oleh pengacara untuk menjadi saksi. Tentunya saya bisa menyampaikan tentang rangkaian peristiwa yang dialami oleh Saka Tatal dan teman-temannya. Karena ada keterbatasan mereka dalam menyampaikan. Mungkin bisa jadi keberadaan saya bisa mendorong para saksi-saksi yang lainnya untuk bercerita peristiwa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Baik. Saya minta dikomentarin Prof, ada bukti foto yang didapatkan baru saja, tidak ada dalam persidangan, hanya verbal, ini sudah ada fotonya, ada keterangan Kang Deddy Mulyadi. Kuat tidak Prof? Iya, pertama harus diapresiasi, dihargai ya, bahwa upaya pencarian keadilan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibatasi waktu, tidak boleh lelah, harus diupayakan. Tetapi tentunya yang kedua harus dilakukan secara profesional, secara prosedural dan proporsional. Supaya kemudian menjadi betul-betul produktif ya. Artinya upayanya kan upaya hukum luar biasa. Terus ada sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan Pak Gayus tadi, 263 tadi itu KUHP yang alasannya 3 tadi. Sesuatu yang betul-betul luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam hal ini fokus pada novum. Yang kemudian tadi soal visual tadi itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa itu kan berupa barang bukti ya, yang kemudian barang bukti tadi dikonstruksikan dengan alat bukti, sebagaimana yang ada dalam KUHP itu berupa saksi, berupa surat ya, petunjuk, keterangan ahli ataupun keterangan terdakwa. Jadi pertanyaannya adalah bahwa kemudian konteksnya dalam ini berupa visualisasi tadi itu, maka nanti akan dikonversi menjadi alat bukti apa? Apakah alat bukti saksi, apakah alat bukti surat, atau kemudian pada alat bukti petunjuk yang lainnya. Kalau kita menggunakan misalnya jurisprudensi kasus Senkankarta sebagai monumen ya terjadinya PK di Indonesia, itu betul-betul memang alat buktinya berupa saksi itu adalah mematikan, menentukan sekali bahwa ketika dia mengaku sayalah pelaku pembunuhannya, sehingga kemudian menganulir putusan sebelumnya. Maka dalam hal ini konteksnya saksi, saya kira kembali pada proporsi saksi melihat, mendengar, mengalami secara langsung, bukan dari orang lain. Maka menjadi pertanyaan yang sangat mendalam adalah bagaimana nanti dalam konteks PK nanti itu alat bukti yang dihadirkan, apakah saksi, apakah ahli, atau kemudian barang bukti yang lainnya. Harapannya adalah ini betul-betul satu upaya yang luar biasa, betul-betul ada satu alat bukti yang betul-betul luar biasa, dan asas yang diperhatikan lex tempusnya, keadaan baru yang diduga kuat. Jika dihadirkan pada waktu itu akan mempengaruhi putusan hakim. Bisa putusan bebas, bisa putusan lepas, atau setidak-tidaknya berbeda dari hukuman sebelumnya. Jadi harus ada 2 unsur tadi itu. Keadaan baru diduga kuat. Kalau hal ini sudah pernah dijadikan alat bukti, maka menjadi pertanyaannya, khawatir nanti tidak diperhitungkan oleh majelis hakim gitu. Baik,
foto baut yang menempel daging, sebenarnya apa yang mau disasar kuasa hukum Saka Tatal dan juga Saka Tatal? Apakah ingin membuktikan bahwa ini bukan peristiwa pembunuhan atau juga pemerkosaan, ataukah memang ingin membuktikan Saka Tatal bukan bagian dari kelompok yang melakukan pembunuhan atau pemerkosaan? Sesaat lagi. Saya ke Kang Deddy terlebih dahulu karena memang Kang Deddy usai ini akan ada agenda lainnya. Kang Deddy, sebagai saksi, ya sebagai saksi untuk Saka Tatal. Tapi kan Kang Deddy ini kan juga tokoh masyarakat ya, khususnya Jawa Barat. Menurut hemat dari Kang Deddy, kalaulah Saka Tatal dianggap tidak terlibat atau mungkin diarahkan bahwa ini merupakan kasus kecelakaan murni, padahal publik kan juga bertanya, kalau tidak ada yang mengaku, tidak ada yang mau mengaku dirinya sebagai pembunuh, jadi siapa pelakunya? Kang Deddy bagaimana menurut Kang Deddy? Yang menjadi problem itu kan rangkaian peristiwa ini saling terikat antara satu dengan lainnya. Sehingga saya dan teman-teman Peradi dalam mendampingi 7 terpidana lainnya yang hari ini masih mendekam di penjara, memilih tidak mengajukan PK dulu. Tetapi memilih prosedur agar para pihak yang memberikan kesaksian palsu, diduga memberikan kesaksian palsu, ada prosedur penanganan yang salah, itu dulu diproses melalui Bareskrim. Sehingga kami dan teman-teman itu melaporkan 3 laporan. Yang pertama adalah laporan terduga kesaksian palsu Aib dan Dede. Karena dia memberikan kesaksian tidak bisa masuk nalar. Misalnya melihat sebuah kejadian pelemparan dalam jarak 120 meter jam 10 malam. Kan itu kan peristiwa yang menurut saya tidak masuk akal sebuah kesaksian seperti itu. Dan itu kan di dalamnya membawa Saka Tatal sebenarnya. Karena Saka Tatal itu kan dalam pandangan Aib dan Dede itu masuk dalam kelompok yang melempar itu. Yang kedua adalah Pak RT Pasren yang terduga memberikan kesaksian palsu dengan Abdul Kahfi, di mana 7 terpidana nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, kemudian pada malam kejadian tetapi oleh Pak RT Pasren tidak diakui mereka. Yang ketiga adalah yang tadi dilaporkan, laporan terhadap saudara Rudiana, karena saya tidak menyebut ibunya, karena dilaporkan sebagai masyarakat sipil, di mana dia melaporkan kejadian dugaan pembunuhan terhadap anaknya dan Vina ke Polresta Cirebon. Kemudian laporan itu ditindaklanjutinya sendiri sebagai unit narkoba. Dilakukan penangkapan sendiri bersama teman-temannya. Kemudian melakukan pemeriksaan dan dugaan penyiksaan di unit narkoba. Problemnya adalah di situ terjadi sebuah peristiwa yang menarik. Menariknya itu adalah 1, pengakuan dilahirkan dari ancaman dan penyiksaan termasuk penodongan pistol. Yang kedua, ada orang atau terpidana yang itu adalah kliennya Ibu Titin yang sekolahnya baru lulus SD 17 tahun. Dia mengalami problem, kalau menurut saya adalah kurang mapannya kemampuan dia untuk melakukan perbuatan hukum, harusnya di bawah pengampuan. Karena kapasitas intelektualnya tidak cukup, menurut saya. Seharusnya kan itu dilakukan sebelum dia dulu diperiksa dulu kondisi psikologinya, kondisi IQ-nya. Nah kemudian yang menarik lagi, yang bagaimana tadi malam diungkapkan oleh Bang Oto Hasibuan, batu sebagai alat bukti itu disita dari Sudirman. Bayangkan saja, orang melempar batu, kemudian batunya diambil lagi, kemudian disita oleh polisi. Tapi nyita batu itu bukan di rumahnya, nyita batu itu di kantor polisi. Kan baik. Ini peristiwa-peristiwa kejanggalan yang
orang umum tahu, sehingga saya sebagai tokoh masyarakat menganggap saya tidak mau orang Jawa Barat dipidana seumur hidup tanpa memiliki kesalahan yang jelas. Itu. Baik. Oke. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana kesaksian Kang Deddy Mulyadi dalam persidangan PK-nya Saka Tatal. Saya kembali ke Ibu Titin. Ibu Titin, tadi ada bukti baru ya, yakni foto daging menempel di dalam baut. Ini kira-kira kuat tidak membuktikan ini bukan peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Apakah Ibu juga punya bukti bahwa Saka Tatal mungkin bukan bagian dari pelaku pembunuhan dan pemerkosaan? Bukti tertinggalnya daging di baut itu hanya salah satu, Mbak, yang merupakan rangkaian dari pembuktian lain yang nanti akan saya jelaskan di dalam persidangan PK itu. Karena bukti itu hanya salah satu pendukung, tidak pernah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di tanggal 27 Agustus 2016. Bukti itu akan terangkai dengan bukti novum-novum lain yang sudah saya miliki tetapi tidak bisa saya ekspos di media gitu, Mbak. Kalau saksi, Bu, punya banyak saksi apa yang mendukung alibi dari Saka Tatal dan juga mengatakan mungkin bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Kalau saksi alibi Saka Tatal kan pernah dihadirkan dalam persidangan di 2016. Seluruh saksi alibi Saka Tatal sudah pernah tapi pada saat itu karena keterangan Saka terlebih dahulu yang didengar kemudian keterangan saksi, majelis hakim yang memimpin sidang menyatakan Saka sudah mengakui sesuai BAP. Saka sudah mengakui sesuai BAP, hanya terus diarahkan seperti itu. Bahkan ketika alibi pada pukul 10 ke bengkel dengan lantangnya ketua majelis menyatakan mana ada bengkel buka jam 10 malam. Jadi keterangan-keterangan yang di alibi di 2016 sama sekali diabaikan oleh majelis hakim. Itulah sebabnya saya memerlukan keterangan, kami semua tim pengacara Saka memerlukan keterangan dari Pak Deddy yang mengungkapkan seluruhnya setelah Pak Deddy merekonstruksi kembali peristiwa di 2016. Oke. Sekarang saya ke Prof Gayus. Prof, jadi ini ada bukti ingin memperkuat alibi dari Ibu Titin dan juga Saka Tatal. Tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Tanggapan dari Prof Gayus, kuat tidak? Jadi untuk hakim di tingkat PK nanti bisa punya keyakinan untuk mengatakan ini kabulkan atau tidak. Yang pertama melalui yudek faksi di mana peradilan itu yang mengadili pada awal, yaitu pengadilan negeri di tempat sebelumnya memeriksa, atau yudek faksi peradilan fakta itu akan melalui tahapan itu akan terungkap semua dan pimpinan pengajuan PK ini akan merekomendasikan layak atau tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ada tahapan lain, yaitu satu bagian yang penelaah namanya, bagian penelaah perkara. Di sini kembali diperiksa agar hakim agung yang memutus PK ini akan punya keyakinan dan bisa mengabulkan atau menolak. Ini hal-hal yang perlu diketahui sehingga tadi ribut bukti dan sebagainya itu masih ada di faksi di mana pengacara awal itu memeriksa di sana akan diperiksa dengan baik, termasuk mengundang CPU juga. Kalau Prof seperti apa? Prof. Ya, saya kira memang itu hukum acaranya dalam proses PK ya, yang tentunya proses ini ya sesuai dengan hukum acara yang berlaku itu mampu membantu mengungkap perkara ini menjadi lebih terang benderang kan, karena tidak adil ya, ada dugaan peristiwa pidana, kalau kemudian tidak ada orang yang diminta pertanggungjawaban, tetapi lebih tidak adil lagi kalau orang yang tidak salah kemudian dihukum. Inilah persoalannya. Maka persoalan utamanya adalah memastikan sebetulnya penyebab kematian Vina dan Eki itu apa? Apakah kemudian kecelakaan murni, kecelakaan tunggal, kecelakaan pelakunya sendiri, ya korbannya sendiri, atau kemudian kecelakaan disebabkan pihak lain? Kan kecelakaan bisa karena kelalaian, bisa karena kesengajaan orang lain kan itu. Tetapi kalau kemudian ternyata bukan kecelakaan, berarti harus ada yang bertanggung jawab. Nah ini persoalannya adalah ketika kemudian yang diminta pertanggungjawaban
itu adalah orang yang tidak salah, sangat-sangat tidak adil. Tetapi juga tidak adil ketika ada orang tewas, orang meninggal, tidak ada yang diminta pertanggungjawaban. Itu persoalannya. Soal kemudian bagaimana ya korelasi signifikasi PK ini tentunya adalah kembali pada majelis hakim yang nanti akan memeriksa, menilai alat bukti yang diajukan, dan tentunya bagaimana didukung dengan barang bukti. Bahwa apa yang disampaikan tadi itu masih pada konteks kualifikasi alat barang bukti yang kemudian belum didukung dengan alat bukti yang signifikan. Sekali lagi, bahwa yang paling signifikan dalam konteks alat bukti PK itu adalah saksi dan kemudian surat. Sedangkan kemudian alat bukti yang lain ya misalnya ahli sebatas pembantu menerangkan peristiwa tadi itu, membantu supaya lebih terang benderang perkaranya. Tetapi bagaimana pemohon PK ini mampu menghadirkan dua alat bukti tadi itu, saksi dan surat yang secara signifikan berdampak secara sungguh-sungguh pada proses hukum yang telah berjalan. Kita ingat bahwa tentunya tidak fokus pada pengadilan negeri sebelumnya, karena sudah proses pengadilan tinggi, ada proses kasasi yang itu kemudian juga dinilai. Nampaknya pemohon PK ini fokus pada penilaian pada yudik faksi pada pengadilan negeri, mestinya juga tetap menilai tentang apa yang ada dalam proses kasasi sebelumnya. Gitu. Oke, saya masih penasaran dengan foto baut yang menempel daging pemirsa, dan saya juga penasaran sebenarnya keterangan seperti apa sih yang disampaikan 2016 lalu yang dikatakan tidak didengar, tidak ada bukti foto yang menguatkan, sehingga kita bisa tahu rangkaian kronologis ini bautnya motor Eki kah, di mana diambil sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang kita lihat terlebih dahulu ini apa itu peninjauan kembali. PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana pemirsa. Ya, PK merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Itu menurut penjelasan secara harfiah apa itu peninjauan kembali. Ya, lantas 7 terpidana kasus Vina dan Eki yang akan mengajukan PK ini, sementara ini informasi ada Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 terpidana yang akan mengajukan PK. Persyaratan PK itu apa aja pemirsa? Pertama, ada permohonan PK secara tertulis atau lisan, surat kuasa baru bila diwakilkan pengacara atau advokat, permohonan diajukan dalam waktu 180 hari, membayar biaya PK, dan pemohon dalam pemohon peninjauan kembali wajib disertai alasan-alasan ini dibuat pada hari yang sama. Kemudian secara umum permohonan PK ini hanya dapat diajukan 1 kali. Meski begitu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, PK juga boleh diajukan lebih dari 1 kali sepanjang ada bukti baru berdasarkan ilmu pengetahuan. Jika memang ada bukti baru, masih bisa mengajukan PK. Para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu, dan apabila selama proses PK meninggal dunia, pemohon tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Jadi tidak terhambat oleh waktu dan bahkan bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Saya tanya kembali, ingin memperdalam dengan Ibu Tini. Bu, foto baut dan juga daging ini kan kita masih mengawang-awang lah istilahnya. Ini foto baut apa, dari motor Eki kah, dan ketika diambil itu di TKP atau ketika disita oleh polisi, siapa yang mengambil? Boleh dijelaskan Ibu? Foto baut itu baut tiang penyangga PJU, Mbak, penerangan jalan umum. Jadi di flyover Talun itu ada penerangan jalan umum tiang PJU. Nah, dasarnya itu dasar penampang tiang PJU. Jadi konstruksinya apabila terjadi konstruksinya, kalau korban itu kecelakaan, tubuh korban itu terlempar dan bagian tubuhnya ada yang menghantam baut itu karena ada luka di bagian kaki korban perempuan yang merupakan luka terbuka. Itulah sebabnya kemungkinan di hasil visum itu ada luka seperti benda tajam. Jadi dari awal saya
mengkonstruksikan ini benda tajamnya bukan dari sabetan samurai atau celurit seperti yang tertuang dalam tuntutan, seperti yang tertuang dalam putusan, tetapi luka akibat salah satu kaki korban membentur dasar penantang tiang PJU yang ada bautnya. Bu Tini, keterangan saksi apa yang mengatakan bahwa di tubuh Vina ada luka, Bu Titin, di tubuh Vina ada luka bukan dari senjata tajam tapi dari baut PJU. Itu keterangan saksi siapa? Kalau secara rangkaiannya tidak seperti itu, Mbak. Jadi salah satu saksi menyatakan saat patroli mendengar informasi ada kecelakaan kemudian menuju ke tempat tersebut, ditemukan ada garis warna motor yang berada di median jalan sekitar 20 cm. Ditemukan sedikit daging di baut tiang penyangga PJU. Kemudian juga diperhatikan melihat ada luka terbuka di kaki korban. Sebetulnya uraiannya tidak seperti yang Mbak sampaikan, tetapi ada poin-poin seperti itu. Ada garis motor yang di median jalan yang sama dengan warna motor, ada daging yang menempel di baut tiang penyangga PJU, kemudian ada luka terbuka di kaki korban perempuan. Ini maksudnya keterangan saksi Suroto, Bu ya? Bukan, keterangan saksi dari petugas kepolisian. Oh, petugas kepolisian. Oke, nah yang memfoto baut PJU ini siapa, Bu? Saya nggak bisa jelaskan, Mbak, karena kan waktu itu juga kan sudah ada masyarakat yang menonton gitu. Kemudian juga sudah ada yang ketika ditemukan juga kedua korban juga sudah banyak masyarakat. Jadi saya juga tidak bisa menjelaskan siapa yang memfoto itu, kemudian saya mendapatkannya. Karena di sidang 2016-2017 foto itu tidak pernah disampaikan di muka persidangan yang kemungkinan pada akhirnya diabaikan keterangannya oleh majelis. Kemungkinannya seperti itu, Mbak. Baik, Bu, berarti ini foto tahun 2016 lalu ya, Bu ya, tepat pada malam kejadian? Iya. Oke. Tepat pada malam kejadian. Baik, saya tanya lagi kepada Prof. Gayus. Prof. Gayus, foto ini dalam sidang PK akan diuji seperti apa sih? Akan diperlakukan seperti apa sih? Mengingat foto di era sekarang ini pasti akan ditanyakan ini foto rekayasa atau tidak, foto asli atau tidak, seperti apa, Prof? Jadi bagi pemikiran saya, foto dan daging yang ditemukan tadi adalah bukti baru. Ini yang berpotensi untuk menjadikan hakim PK itu yakin kalau yang tidak pernah praktek peradilan ya, tentu nggak tahu kenapa tidak ke PT atau pengadilan tinggi. Karena pengadilan tinggi itu masih menggunakan yang lama. Sementara kalau PN, faksi itu menghimpun kembali dan hadir juga jaksa yang diberi kesempatan untuk menyampaikan. Jadi hati-hati kalau mau mengatakan proses hukum PK ini. Ini berpotensi untuk bisa menjadi bukti baru, novum. Kalau pengadilan tinggi itu tidak bicara novum karena dia tidak memeriksa lagi. Undang-undang mengatur begitu dan memang logika juga tidak perlu. Yang perlu adalah PN negeri di mana awal perkara ini diperiksa memang ada yang baru hakim PN akan mengirim ke MK itu bagi orang yang tahu dan praktek di pengadilan. Jadi saya perlu mengingatkan semua pihak, tidak perlu ke PT kebetulan tinggi. Itu saja, ini berpotensi bagus. Kemudian saya tambahkan, apa sih syarat PK yang lain untuk bisa menjadikan pihak yang memohon PK? Saya akan mengatakan bahwa ini kan sebagai kumpulan orang yang tadi disebut melawan perbuatan. Perbuatannya merupakan bagian dari seluruhnya itu 11 orang kalau saya tidak salah mencatat. Dan ini salah satu dari 11 itu. Tentunya berhak mengajukan PK bahkan bersama-sama juga boleh. Jadi saya mengatakan bahwa potensi untuk PK ini sangat baik. Karena putusan salah satunya sudah diputus oleh pra-peradilan dengan membebaskan, melepaskan. Tadi satu perbuatan 11 orang ini disatukan dalam satu dakwaan, begitu. Oke, Prof. Suparji boleh. Sudah tahu kan ini foto apa? Ternyata foto baut dari PJU, kuat tidak?
Ya, pertama kan yang harus menjadi catatan ya, bahwa ini kan alat bukti atau kemudian berupa foto ya, yang kemudian dianggap sebagai satu barang bukti ya, yang terkait dengan tindak pidana, maka kan penilaiannya kan ada laboratorium digital forensik kan gitu, untuk menilai tentang kebenaran konteks dari alat bukti tadi itu, barang bukti tadi itu. Wah, kemudian yang kedua, yang juga perlu menjadi catatan adalah nanti akan menggunakan alat bukti elektronik atau tidak kan. Karena ini kan hasil dari catatan alat bukti elektronik sebelumnya, berupa foto kan. Maka kalau kaitannya ini tentu perlu diperhatikan dalam konteks pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE. Bagaimana menggunakan ya alat bukti elektronik, bahwa barang cetakan dari alat bukti elektronik bisa menjadi alat bukti selama kemudian diperoleh dengan cara yang sah, kemudian dijamin keutuhannya, dijamin kesempurnaannya dan lain sebagainya. Jadi kalau mengandalkan ya barang bukti berupa cetakan foto tadi itu, tentunya hakim akan menilai bagaimana proses kebenaran dari tadi itu. Tentunya tidak semata-mata ini kemudian berdampak secara langsung terhadap proses PK tadi itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa proses persidangan ini telah bertingkat ya, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai kemudian kasasi. Ya artinya apa? Upaya-upaya hukum biasa telah dilakukan. Kalau kemudian pada akhirnya ini sekali melakukan upaya hukum luar biasa, tentu harus dihargai. Tetapi lagi-lagi adalah bagaimana menghadirkan alat bukti, barang bukti yang betul-betul signifikan, yang berdampak menjadi sebuah keadaan baru yang berpengaruh diduga kuat terhadap putusan itu berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Tentunya yang dikoreksi adalah putusan-putusan yang telah terjadi pada tahap-tahap sebelumnya itu tadi. Ya, Bu Titin, selain foto, juga disertakan adalah salinan putusan Peggy Setiawan. Ini bagaimana? Boleh dijelaskan? Kemungkinan kita memohonkan itu karena gini, dalam sidang tersangka itu Sudirman dihadirkan sebagai saksi mahkota. Nah, sementara di dalam prapitnya Peggy Setiawan, Sudirman juga dihadirkan, juga disebutkan orang yang mengenal Peggy Setiawan namanya. Tetapi ternyata Peggy dibebaskan. Yang jadi persoalan, intelektual Sudirman itu standarnya jauh di bawah rata-rata. Jangankan pertemanannya, keluarganya sendiri menyadari itu. Jadi memang sejak awal Sudirman yang dijadikan kesaksian di mata, kemudian juga dijadikan di prapitnya Peggy Setiawan, memang bermasalah secara intelektual. Pada akhirnya dakwaan pada Saka Tatal yang menghadirkan Sudirman sebagai saksi, tetapi Peggy Setiawan dibebaskan, berarti dari awal memang ini bermasalah. Tanggapi, tadi kan Prof mengatakan bahwa selain foto yang juga bisa menjadi hal untuk menguatkan diajukan PK ini adalah putusan bertentangan. Salinan putusan pra-peradilan dari Peggy kita bisa katakan sebagai putusannya bertentangan. Kuatkah untuk Saka Tatal, Prof Gayus? Konsentrasi lebih kuat itu pada bukti atau keadaan baru sebenarnya. Pertentangan ini kan perlu diperdebatkan lagi, yang mana yang dipertentangkan dan apa yang menjadi persoalan. Bukti baru yang diajukan tadi sudah tepat, kemudian pengajunya juga bagian dari kelompok orang. Saya pikir ini sudah bisa diajukan dengan baik ya, supaya ada harapan juga bahwa mungkin ada perubahan-perubahan putusan. Tetapi yang penting peraturan diikuti, jangan ngawur mengait-ngaitkan sendiri, itu yang penting. Dan ini perlu penjelasan dari orang yang rutin beracara di pengadilan, baru tahu apa yang saya artikan. Kalau Prof Suparji seperti apa? Ini bisa kita katakan sebagai putusan bertentangan tidak sih? Ya, saya kira kan konteksnya tidak dianggap sebagai putusan bertentangan kalau kemudian mendalilkan putusan Peggy ya, konteksnya dengan putusan terpidana sebelumnya. Karena diingat bahwa putusan Peggy itu kan pada konteks peradilan yang kaitannya dengan administrasi, prosedur saja. Apalagi kemudian kita mencatat pertimbangan dari hakim Eman itu kan dibebaskan atau batal demi hukum penetapan tersangka Peggy karena tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Sekali lagi hanya soal administrasi tadi itu yang kemudian menyebabkan Peggy bebas statusnya menjadi tersangka. Artinya apa? Tidak masuk pada pokok perkara. Maka konstruksinya kalau kemudian mengkategorikan bahwa ini putusan bertentangan antara
7 atau 8 terpidana sebelumnya dengan kasus Peggy sebagai tersangka, saya kira menjadi tidak tepat, menjadi tidak relevan. Yang betul sebetulnya, saya kira akan menjadi menarik ya, kalau kemudian mengkonstruksikan pada alasan yang kedua, kekeliruan-kekilafan hakim dalam menilai. Misalnya menilai apa? Menilai tentang fakta persidangan, menilai tentang alat bukti, menilai tentang barang bukti. Bisa dikategorikan itu kekeliruan-kekilafan hakim karena ada beberapa kualifikasi. Misalnya keliru khilaf, posita tidak sama dengan pertimbangannya, tidak sama dengan putusannya, putusan tidak ada pertimbangannya, tidak sesuai dengan dalilnya, tidak sesuai dengan asas pada umumnya dan sebagainya. Itu bisa dijadikan dasar untuk mengkategorikan kekeliruan-kekilafan hakim. Kalau tadi dikatakan Ibu Titin bahwa tidak bisa menilai dengan fakta yang sebenarnya, maka dapat dikategorikan sebagai satu peradilan sesat yang kemudian menjadi dalil yang kedua tadi itu dasar sebagai sebuah PK. Jadi ini saya kira memang perlu dikembangkan, tidak sekedar fokus pada novum, tapi bisa juga didasarkan pada kekeliruan-kekilafan hakim dalam memproses persidangan sebelumnya itu. Oke, terima kasih Prof. Suparji, terima kasih Prof. Gayus, terima kasih Ibu Titin. Kita tunggu nanti bagaimana sidang ini akan terjadi pemirsa tanggal 24 Juli. Apakah ada kejutan sama dengan peninjauan kembali maksudnya sidang yang terjadi untuk Peggy Setiawan, keberuntungan ada di pihak Saka Tatalkah? Kita tidak tahu, kita tunggu saja. Baik, sesaat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi penting. Ken, ada apa? Betul sekali Caca Anissa dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda usai jeda. Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dinamika dunia politik tanah air jelang pilkada di November nanti, khususnya di wilayah Sumatera Utara, pemirsa. Bagaimana kemudian ini PDI Perjuangan nampaknya galau menentukan bakal calon gubernur karena pamor kinclong Bobi Nasution di survei kemudian memicu spekulasi akankah kandang banteng. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mengantongi tiket emas di Pilkada Sumatera Utara, PDI Perjuangan seakan galau menentukan bakal calon gubernur. Pamor kinclong Bobi Nasution di survei memicu spekulasi. Akankah kandang banteng satu skoci dengan koalisi super menantu Presiden Joko Widodo itu? Kandang banteng seakan masih deg-degser mengelus jago sendiri melawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. PDI Perjuangan justru kini disebut-sebut turut dalam barisan pengusung Bobi yang di atas kertas mengunci kemenangan di pemilihan gubernur Sumatera Utara. PDI Perjuangan memiliki posisi yang cukup dilematis di Sumatera Utara dan di Jakarta. Kalau kita lihat peluang untuk mendukung incumbent sangat besar. Akan tapi di sisi lain kita ketahui sebetulnya dalam konteks sentimen historis mereka pernah berseberangan. Anies Baswedan di Jakarta dan Edi Rahmayadi di Sumatera Utara. Jadi tantangannya memang adalah apakah PDI Perjuangan akan bisa memastikan dukungan dari basis konstituen ketika kemudian mendukung incumbent tersebut, atau jangan-jangan ini akan menjadi fenomena air dan minyak. Di satu sisi peluang menangnya tetap ada, tapi di sisi lain dukungan terhadap konstituen bukan hanya di daerah tersebut, tapi kemudian di daerah lain malah kemudian mengalami kekecewaan. Di internal, Moncong Putih sejatinya tak kehabisan kader untuk maju merebut Sumut 1. Di barisan pengurus pusat ada Jarod Saiful Hidayat dan Basuki Cahayapurnama. Di level daerah ada Nixon Ababan, mantan Bupati Tapanuli Utara. Lalu Sofyan Tan yang menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Sumut. Tokoh-tokoh di internal kami tentu tidak asing lagi bagi warga Sumatera Utara. Ada Pak Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara. Ada juga Pak Sofyan Tan, anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumut, dan juga tentu Pak Jarod yang kita tahu bahwa pernah bertarung di Sumatera Utara yang mengetahui medan di sana. Begitu juga nama Pak Ahok yang sering disebut-sebut. Namun sampai hari ini kami masih terus mendalami bagaimana elektabilitas, minat masyarakat, dan juga kecocokan dari tokoh-tokoh tersebut untuk dapat memimpin Sumatera Utara dan menyejahterakan rakyat Sumatera Utara. Nama-nama dari luar kader kami tentu ada Pak Edi Rahmayadi yang menjabat sebagai gubernur terakhir Sumatera Utara, dan komunikasi yang intens kami jalin terus dengan yang bersangkutan.
Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai politik atau tokoh politik lainnya. Mengusung kader internal dinilai lebih rasional ketimbang bergabung dengan koalisi Super Bobi. Kendati kader internal ini masih kalah pamor dari pesona suami Kahiyang Ayu itu. Sumatera Utara menurut saya mendukung Edi Rahmayadi juga kalau kita baca di survei peluang menangnya bisa dikatakan kecil jauh dibandingkan dengan Bobi. Jadi kalau menurut saya seharusnya bersikap lebih realistis untuk Sumatera Utara, fokus memajukan calon yang berasal dari kader dan memiliki kesamaan ideologis dengan basis konstituen, sehingga walaupun peluang menangnya kecil tapi minimal persepsi positifnya tetap terbangun dan kemudian konsolidasi internal partai tetap bisa terjaga sampai level basis konstituen. 7 parpol pemilik kursi di Sumut telah memberikan mandat ke Bobi. Kini tersisa PDI Perjuangan, PKS Hanura, dan Perindo yang belum menentukan arah dukungan. Petahana Edi Rahmayadi sampai kini pun belum memegang tiket resmi untuk melawan Bobi di Pilkada. PKS masih menimbang kelaikan Edi diberi tiket. Sementara PDI Perjuangan juga bersikap serupa. Namun, partai pemenang Pilpres Gerindra membuka tangan untuk PDI Perjuangan ikut menyokong Bobi duduk di kursi Sumut 1. Penting bagi partai pendukung atau partai koalisi yang mendukung pasangan calon adalah kemenangan itu sendiri. Untuk mencapai kemenangan tentu pasangan yang diusung adalah pasangan yang terbaik. Karena pertama kita memahami bahwa di Sumut itu juga menjadi basis kekuatan partai PDIP ya, apalagi PDIP juga partai yang bisa mengusung sendiri ya pasangan calon di Sumut, dan partai PDIP partai pemenang di nasional, partai yang kuat, partai banyak faktor PDIP tentu di seluruh Indonesia menjadi perhatian ya. PKS dan PDIP diketahui sedang menjajaki kemungkinan koalisi. Mungkinkah Partai Dakwah dan Kandang Banteng bakal bergandengan tangan mematahkan dominasi menantu Jokowi? Tim TV One mengabarkan. PDI Perjuangan tengah mempertimbangkan 4 kadernya untuk turut serta dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Keempatnya dinilai memenuhi kriteria yang ditentukan partai. Meski demikian, jubir PDI Perjuangan Ciko Hakim menyatakan peluang untuk turut mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta masih terbuka. Hingga saat ini, PDI Perjuangan masih belum menentukan siapa calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Ada yang menilai PDI Perjuangan masih bimbang antara harus bersikap pragmatis atau taktis dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Juru bicara PDI Perjuangan Cyril Raul Hakim atau Ciko Hakim menyatakan ada 4 kader PDI Perjuangan yang saat ini tengah dipertimbangkan untuk melaju di Pilgub Jakarta. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Keempat kader PDI Perjuangan ini masuk radar PDIP karena memenuhi kriteria yang ditetapkan partai. Ciko pun menambahkan peluang PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan yang kini telah diusung PKS masih terbuka. Tidak terlalu lama lagi, kemungkinan akhir Juli atau awal Agustus, kami dari PDI Perjuangan akan memutuskan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Memang sampai hari ini seperti sudah disampaikan oleh senior saya, Bung Eriko Sutarduga, nama-nama yang sudah mengerucut di internal kami untuk kami usung, baik itu sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur, tentunya tergantung dengan pembicaraan dengan partai politik yang akan bekerja sama dengan kita nanti. Adalah nama Pak Ahok, nama Pak Jarod tentu, Bu Risma, dan Pak Andika. Dan tentunya nama-nama ini adalah nama-nama yang memenuhi kriteria yang memang
ketat kami set bagi calon pemimpin di DKI Jakarta. Tentu kita membutuhkan pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam memimpin institusi di mana mereka pernah berkiprah sebelumnya. Kemungkinan untuk bekerja sama misalnya dengan Pak Anies yang sudah diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera masih juga terbuka tentunya. Dan kita tunggu saja sampai nanti Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dan juga Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk memutuskan. Chiko juga menyatakan keputusan PDI Perjuangan untuk mengusung calon tertentu dalam Pilkada Jakarta akan diumumkan secepatnya sebelum pendaftaran peserta Pilkada Jakarta dibuka pada 27 Agustus mendatang. Tim TV One mengabarkan. Lama tak dijenguk anak-anaknya, Pasutri lansia ditemukan dalam kondisi membusuk. Penemuan jasad keduanya bermula dari kecurigaan warga yang telah beberapa hari tak melihat korban. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Satreskrim Polres Kediri, Jawa Timur tangkap seorang pria yang tega menyiram air keras ke istri dan anak kandungnya yang masih balita hingga mengalami luka bakar di atas 60%. Nur Rohmat, 25 tahun, digelandang petugas Satreskrim Polres Kediri, Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Aksi keji pelaku dipicu karena istri dan anak yang berusia 2 tahun tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama di Magelang, Jawa Tengah. Pelaku mendatangi rumah kontrakan anak dan istrinya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dengan membawa cairan kimia atau air keras. Saat anak dan istrinya tidur, pelaku menyiramkan air keras kepada keduanya dan kabur ke Jawa Tengah. Walau kini pelaku mengaku menyesal atas tindakan kejinya tersebut, namun proses hukum menanti di depan mata. Nur Rohmat akan dijerat dengan pasal Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lama tak dijenguk anak-anaknya, Pasutri lansia ditemukan dalam kondisi membusuk. Penemuan jasad keduanya bermula dari kecurigaan warga yang telah beberapa hari tak melihat korban keluar rumah. Beberapa hari tak tampak dan tercium bau busuk membuat warga salah satu perumahan di Jonggol, Kabupaten Bogor, mendobrak rumah pasangan lansia Hans dan Rita Tomasoa. Begitu pintu terbuka, bau bangkai semakin menyengat. Banyaknya lalat membuat warga makin khawatir. Ketakutan mereka terbukti. Pasutri yang disapa Opa Hans dan Oma Rita ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tubuh mereka menghitam dan sudah mulai mengering. Menurut warga, Opa dan Oma selama ini hidup hanya berdua. Anak-anak mereka sudah lama tak menjenguk keduanya. Kapolsek Jonggol Kompol Wagiman mengatakan polisi masih memastikan penyebab kematian Pasutri yang berusia 83 tahun dan 72 tahun itu. Ya pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Kompol Sudirman untuk mengetahui bagaimana Kompol Wagiman dari Bogor, Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana sebenarnya awal mula kemudian Pak Wagiman ditemukannya atau diketahuinya ada jasad di rumah ini. Ya, selamat malam. Betul bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 telah ditemukan pasangan suami istri yang berinisial HT umur 83 tahun dan istrinya berinisial R ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Adapun kronologis dari penemuan tersebut adalah pada hari tersebut warga masyarakat, tetangga dan masyarakat sekitar merasa curiga karena kurang lebih 4 hari korban tersebut tidak terlihat, sehingga warga menghubungi Bapak RT untuk melaporkan hal tersebut. Kemudian Pak RT datang beserta dengan
Satpam melakukan pengecekan ke lokasi. Setelah sampai di lokasi, kemudian dilakukan pemanggilan, tapi tidak mendapat respon, sehingga Pak RT beserta warga sekitar melakukan pembukaan pintu secara paksa. Oke. Setelah dibuka, ditemukan, ya. Pak Wagiman, apakah juga sudah diketahui penyebab kematian dari pasangan suami istri ini? Ya, hasil pemeriksaan di TKP tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka maupun tidak ada tanda-tanda lain, dan juga tidak ada barang-barang yang hilang. Hasil keterangan dari warga sekitar bahwa ibu berinisial R tersebut memang dalam kondisi sakit stroke. Oke. Apakah juga sudah diketahui Pak Wagiman siapa kemudian yang meninggal terlebih dahulu dari pasangan ini? Kalau dilihat dari tanda-tanda bahwa kemungkinan yang lebih dahulu adalah si istri karena sudah mengeluarkan bau dan sudah agak membengkak. Kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi, dilakukan pemeriksaan. Pak Wagiman, lalu dari pihak keluarga sendiri mendapatkan informasi ini sejauh ini apakah juga sudah ada Pak kabar ataupun respon dari keluarga pasangan lansia ini? Sampai saat ini kami sudah bisa berhasil menghubungi dari pihak keluarga, yaitu anaknya. Beliau adalah punya 2 anak, yang satu tinggal di Bandung, yang satu tinggal di Jakarta. Waktu saya lakukan interogasi bahwa memang sudah beberapa saat yang bersangkutan belum mengunjungi orang tuanya karena mempunyai kesibukan masing-masing. Oke. Adakah pesan-pesan yang sempat disampaikan dari pasangan lansia ini kepada anak dalam komunikasi terakhirnya, Pak? Sementara tidak ada. Oke. Baik, terima kasih Kompol Wagiman sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, pemirsa, khawatir disalahgunakan tumbuhan kecubung di sejumlah kebun milik warga di Cianjur, Jawa Barat dimusnahkan warga bersama petugas. Warga bersama petugas dari TNI Polri serta kecamatan melakukan penyisiran tumbuhan kecubung di sejumlah kebun milik warga di Kampung Nyalindung, Desa Ciandam, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Usai menemukan tumbuhan kecubung, petugas kemudian memusnahkan tumbuhan kecubung tersebut dengan cara dibakar. Banyaknya tumbuhan kecubung yang tumbuh liar di lokasi tersebut membuat warga khawatir akan disalahgunakan seperti kejadian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan hingga menelan korban jiwa. Seorang Kapolsek di Lampung Utara, Lampung diduga melepas tembakan senjata api ke udara saat membubarkan acara hiburan di sebuah hajatan. Pihak keluarga penyelenggara langsung melaporkan kejadian ini ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung. Beginilah suasana saat pembubaran acara hajatan Kitanan di Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Lampung. Tampak dalam video amatir yang direkam salah satu warga, seorang Kapolsek di Lampung Utara, Lampung melepaskan tembakan. Polisi beralasan acara hiburan tersebut telah melebihi jam izin yang telah disepakati hingga malam hari. Padahal sebelumnya kedua pihak sepakat acara hanya berlangsung sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara penyelenggara hajatan berdalih, acara hiburan inti Kitanan sebenarnya telah selesai. Namun, lantunan musik yang terdengar hanya acara pembubaran panitia saja, bukan untuk acara inti.
Atas peristiwa ini, keluarga penyelenggara hajatan melaporkan oknum polisi tersebut ke bidang profesi dan pengamanan Polda Lampung. Sekitar jam setengah 10 malam, tiba-tiba datang tanpa ada himbauan, tanpa ada perbuatan persuasif dari Kapolsek, datang langsung nembak. Nah, datang naik ke panggung langsung nembak. Oh, ke udara lepas tembak. Langsung ke udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian kan keluarga kaget, ada apa? Ada apa? Nah, kemudian keluarga klien saya mencoba untuk konfirmasi ada apa. Kapolseknya malah bertindak lebih arogan dengan mencekik leher keluarga klien saya sambil berjalan. Coba kita bicarakan baik-baik. Ini pasca adanya letusan di salah satu acara kegiatan, yaitu ada hajatan khitanan di Tanjung Seneng, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Lampung bekerjasama dengan Si Propam Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat pembubaran acara itu, 6 orang sempat diamankan dan 2 orang diantaranya telah dilepaskan. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Seorang anggota polisi yang merupakan ajudan Wakapolres Sorong, Bribda RRN, ditemukan meninggal gantung diri di rumah dinas Wakapolres di Kompleks Perumahan Pemda KM 24 Kabupaten Sorong. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh adik korban yang tidak mendapatkan kabar kakaknya seharian. Adik korban yang mendatangi kediaman Wakapolres untuk bertemu kakaknya curiga tidak ada jawaban dari korban saat dipanggil, padahal mobil yang berada di garasi rumah dalam keadaan menyala. Adik korban pun langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati kakaknya sudah meninggal gantung diri di dapur dengan seutas tali. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan motif dan penyebab korban meninggal dunia. Namun dari keterangan Kapolres Sorong AKBP Adwin Parsauran kepada awak media menyebutkan saat dirinya menyaksikan proses visum di rumah sakit tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kuat dugaan korban meninggal murni karena bunuh diri. Sejumlah kendaraan operasional polisi dan TNI dibakar massa di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Sejumlah kendaraan yang dirusak massa ini antara lain adalah mobil operasional Polantas Polres Puncak Jaya, mobil TNI Kodim 1714 Puncak Jaya, dan kendaraan milik Pemda Puncak Jaya. Kebakaran mobil operasional Polri dan TNI ini dipicu dari kemarahan massa yang tidak terima atas meninggalnya 3 orang warga yang diduga menjadi korban penembakan oknum aparat pada Selasa malam di Kampung Pepera depan Sekolah YPPGI Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ketiga jenazah kini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Mulia untuk disemayamkan. Informasi tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam ini. Ya benar sekali Ken, tapi kita juga harus mengingatkan pemirsa Apa Kabar Indonesia malam untuk menyaksikan Indonesia Business Forum sesaat lagi dengan Putri Windasari dengan judul Menko Luhut Protes Tiket Pesawat Mahal. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.